Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Damai Harahap dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah IT dengan membuat dokumen sederhana di Microsoft Excel. Pertama, kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Di sini akan tampil worksheet-nya. Nah, di sini saya akan mencontohkan surat keterangan. Nah, untuk menulis di Excel, kalian hanya perlu menempatkan kursor kalian di mana saja. Dan di sini saya akan mulai dari sel yang pertama. Nah, sekarang kita mulai membuat surat keterangan. Di sini saya menggunakan nama perguruan saya, yaitu PC Gunu Jakarta. Lalu kita enter. Di sini dari pendidikan. Di sini kita kasih alamatnya. Nah, di sini alamatnya di misalnya Meja Tanjung Priok. Nah, sekarang kita enter. Nah, kita enter ke baris ke-6. Nah, di baris ke-6 ini kita ketik surat keterangan. Karena di setiap surat keterangan pasti ada nomornya, maka kita ketik di bawah surat keterangan nomor. Lalu ini terserah mau nomor berapa sesuai kebutuhan. Lalu kita enter 2 kali. Nah, lalu kita ketik yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, untuk nama, nik, jabatan, dan seterusnya biasanya selnya ini tidak sejajar, maka kita pindah ke kolom B. Nah, kita pindah ke sini. Nah, kita ketik nama, enter, NIP, lalu jabatan. Nah, lalu setelah mengetik nama, NIP, dan jabatan, kemudian kita enter, lalu kembali ke kolom A. Di kolom A kita ketik menerangkan bahwa dengan sesungguhnya bahwa kita titik 2 lalu enter. Setelah itu pasti ada nama siapa yang dituju, kita ketik di kolom B seperti tadi, nama, lalu ini jenis kelamin, agama, status, alamat. Lalu kita enter. Setelah menulis semua ini, biasanya di bawahnya itu ada tulisan. Lalu kita pindah ke kolom A dulu. Nama tersebut di atas merupakan mahasiswa yang betul berkuliah di IKHJ Mojokerto sejak tanggal 21 September 2021 sampai sekarang titik. Kemudian enter. Nah, setelah itu kan pasti ada penutup surat. Lalu kita ketik demikian
Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku. Setelah kita sudah menulis penutup suratnya, sekarang kita mulai untuk mengatur pengaturan surat keterangan kita. Kita mulai di sel yang bertuliskan nama kita, tambahkan titik 2 di sebelah selnya. Titik 2, dan bawahnya titik 2, titik 2. Nah, ini kan cara manual. Nah, kalau cara kopinya bisa di copy, kita tarik saja ujungnya, kita tarik ke bawah. Nah, lalu otomatis akan muncul semuanya titik 2 tersebut. Setelah kita memberikan titik 2 di nama NIP jabatan, nah kan ini jenis kelamin, tulisannya masih tertutup selnya, jadi dia ketimbun. Jadi kita bisa menggesernya dengan cara kita klik, lalu kita geser. Kita klik dulu ininya, kolomnya, lalu kita geser. Seperti ini. Nah, jika sudah, kolom-kolom yang ada titik 2-nya, di kolom C, kita perkecil. Nah, setelah sudah, sekarang kita isi nama NIP jabatan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya nama. Nah, setelah itu kita tulis nama kuku. Nah, NIP-nya kita tulis 1345, jabatannya apa. Nah, sekarang kita tuju orang yang ingin ditunjukkan. Itu namanya siapa, NIP-nya siapa, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status mahasiswa, alamat Jakarta. Nah, kan sebelum NIP itu kan sebenarnya harusnya NIP ya. Nah, jadi kita bisa untuk menambahkan kolom lagi di antara NIP dan nama ini, kita klik kanan, lalu klik insert, insert row, dan oke. Otomatis dia akan muncul dengan sendirinya. Di sini kita tulis NIP. Nah, di sini kita ketik 2. Sini kita tulis terserah ini mau tulis apa. Nah, setelah sudah selesai, nah sampai di sini naskah format SK kita hampir selesai. Nah, kita kenali dulu berapa kolom yang kita pakai untuk membuat naskah SK ini. Di sini kita hitung ada kolom A, B, C, D. Jadi yang kita sesuaikan ini berarti ada 4 kolom. Nah, sekarang kita blok kolom yang atas ini. Lalu kita merge and center. Nah, otomatis dia akan rapi seperti ini ya, jadi garis-garisnya hilang. Begitupun bawahnya ini. Kita merge. Begitupun alamatnya, kita merge juga. Lalu surat keterangan. Kita merge. Nomornya juga. Nah, untuk kop surat kita blok. Kita tebalkan tulisannya, bold.
Lalu untuk alamat kita perkecil. Nah, di sini kita juga bisa mengganti jenis fontnya. Kita tinggal mengklik ini Ctrl plus A, lalu kita ke blok semua, lalu kita ke tab Home, ke grup font. Di sini kita pilih font apa saja yang kita inginkan. Di sini kita pilih Arial saja. Nah, setelah itu di sini surat keterangan kita bold. Begitupun nomornya kita bold. Nah, untuk alamat kita italik saja. Nah, untuk menambahkan border di antara alamat dan surat keterangan, kita hanya perlu mengklik di alamat, lalu kita klik icon di sebelah under. Di sini icon ini, lalu kita pilih bottom border. Jika dirasa garisnya itu terlalu tipis, kita bisa mengklik lagi anak panah ke bawah ini, lalu kita klik more border. Di sini kita bisa menyesuaikan ukuran berapa tebal border yang ingin kita pilih. Di sini kita pilih yang tebal seperti ini, lalu kita klik garis tebal di teks, lalu kita klik OK. Otomatis border akan muncul dengan sendirinya. Untuk surat keterangan, biasanya kan ada garis bawah, jadi kita bisa klik surat keterangannya, lalu kita pilih icon underline atau Ctrl U di keyboard kalian, otomatis dia akan ada underline-nya. Nah, sebelumnya kita ini belum merapikan, ini jenis kelaminnya ini masih tertutup, jadi kita bisa menggeser. Nah jika sudah ini sudah rapi ya. Nah, sekarang kita merapikan ini. Nama ini kan masih ini ya. Masih berantakan. Jadi kita bisa ini rata kiri kanan bisa nih. Kita hanya perlu memblok saja, begitupun bawahnya. Rata kiri kanan. Nah, di sini kan masih tertutup juga. Jadi kita bisa menggeser. Kita geser. Nah, jika sudah digeser, maka akan kelihatan rapi nama NIP jabatan. Karena sudah rapi, sekarang kita akan merapikan tulisan yang paling bawah. Sekarang kita seleksi menjadi 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Kita merge and center. Begitupun di bawahnya. Kita buat seleksi jadi 4 kolom. Kita merge and center. Nah, setelah di merge, kita jangan lupa di wrap text. Nah, sekarang kita bisa digeser ke bawah. Ya, ke bawah seperti ini. Jadi kita bisa menyesuaikan. Nah, begitupun yang penutup juga kita wrap text. Itu kita bisa sesuaikan. Nah, kalau kita perhatikan, kan tulisannya ini belum rata. Ini belum rata. Jika kita ingin meratakannya menjadi Just TV, kita klik kanan, lalu kita pilih Format Cell. Untuk alignment, bagian horizontal, kita ganti jadi Just TV. Lalu kita klik Just TV-nya, kalau sudah lalu kita klik OK. Nah, otomatis dia akan rapi seperti ini. Begitupun sama dengan yang penutup, kita klik kanan, lalu format cell,
Lalu di alignment, yang pilih horizontal, kita ganti yang tadinya left jadi just TV. Kita klik OK. Nah, sekarang sudah rapi. Nah, sekarang kita lebarkan kolom D-nya seperti ini. Jadi ini bisa dilebarkan. Nah, kita lebarkan sedikit. Setelah kita lebarkan, sekarang kita bisa klik view. Untuk menampilkan halaman cetaknya, kita pilih back layout. Nah, kalau kita perhatikan, sheet-nya kan terbagi menjadi dua di sini. Nah, di sini kita terbagi menjadi dua. Kalau kita terbagi menjadi dua, kita kembalikan ke normal. Kita klik CTRL-P. Nah, ini kan masih belum rapi nih. Terlebih dahulu, kemudian kita klik ESC di keyboard. Kita yang akan menampilkan garis putus-putus. Nah, di sini kita lihat ada garis putus-putus. Itu artinya kita harus geser. Jika tampak garis putus-putus, maka akan terbagi menjadi dua bagian. Namun, di punya saya ini, alhamdulillahnya tidak ada garis putus-putus. Oleh karena itu, kita hanya cukup merapikannya saja dengan menggeser kolom D ini menyesuaikan dengan ukuran kertasnya. Nanti, ketika kita klik Ctrl P, akan tampil menjadi satu halaman, dan ini alhamdulillah sudah rapi. Nah, setelah rapi seperti ini, kita kembali ke ukuran normal. Nah, di sini pastikan di baris ke-29 ini pastikan ada tanda tangan. Karena ini terlalu luas, maka kita klik di kolom E. Kita bisa klik di kolom E, lalu kita klik kanan, lalu kita insert, lalu kolom E digeser ke sebelah kiri. Kolom E-nya kita geser sebelah kiri, ini tidak apa-apa ya. Nah, lalu kita sesuaikan. Nah, untuk membetulkan. Nah, setelah ini. Oke. Setelah kita melebarkan kolom E, sekarang kita menyesuaikan kop suratnya dengan kolom E tersebut. Sekarang kita blok, lalu kita merge and center. Nah, untuk tulisan di bawahnya kita tidak perlu merge atau center lagi. Kita hanya perlu klik F4 di keyboard kita. Nah, sekarang karena sudah di merge, nah kita lakukan hal yang sama pada tulisan di bawahnya. Akan tetapi kita tidak perlu merge lagi, kita bisa hanya dengan mengklik F4 di keyboard kita untuk mengulangi perintah yang sama. Akan tetapi karena keyboard saya bermasalah, jadi kita secara merge saja, ini yang manual. Nah, begitupun dengan tulisan yang di bawahnya juga di merge and center. Sebenarnya hanya perlu F4, tapi karena keyboard saya bermasalah, jadi kita secara manual saja merge and center. Nah, untuk nama nih jenis kelamin Agomastas ini tidak usah, biarkan saja seperti itu. Nah, di sini kita drag, lalu di sini pun juga. Nah, karena ini sepertinya fontnya berubah, jadi kita just TV lagi ya. Insert. Oh, format cell. Setelah kita merapikan semuanya, sekarang kita ke baris 29 di kolom E. Di sini kita tulis nama tempatnya, Jakarta, tanggal 21 Maret 2022. Nah, sekarang kita enter
di baris ke-32, di sini kita tekan sama dengan untuk mengisi otomatis nama jabatannya. Di sini setelah kita mengklik sama dengan, kita ke kolom 13. Nah, kita klik enter, nah otomatis akan muncul. Nah, sekarang kita ke baris ke-37. Di sini kita tekan sama dengan, lalu sudah kita klik sama dengan, lalu kita klik juga nama sekjennya, lalu kita enter. Nah, kan secara otomatis akan muncul sendiri. Nah, sekarang untuk NIP, tekan sama dengan, lalu tanda kutip 2, lalu NIP, lalu titik, spasi, dan tanda kutip 2 lagi. Lalu kita masukkan simbol dan. Nah, sekarang kita ke atas, lalu kita klik NIP-nya, lalu kita enter. Nah, otomatis akan muncul dengan sendirinya. Nah, sekarang kalau sudah, namanya kita bold dan underline. Oh, maaf, maksudnya underline. Underline. Nah, untuk NIP-nya kita bold juga. Nah, sekarang sudah selesai. Sekarang kita hanya tinggal menambahkan logonya. Kita taruh kursornya di baris yang pertama, lalu kita klik insert, lalu picture. Nah, lalu kita klik logonya. Di sini saya pakai logo Pergunu. Nah, sekarang kita hanya tinggal menyesuaikan saja. Nah, kalau sudah surat keterangan kita sudah selesai, kita bisa melihatnya di view, di page layout, Ctrl P. Nah, di sini surat keterangan kita sudah selesai. Baik, terima kasih apa yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.